Kenapa harus bahagia? Karena kebayang untuk menghasilkan satu telur ini, ayam harus bertahan selama 25 jam sampai 26 jam. Kosan, tapi yang tinggal di sini bukan cuma mahasiswa atau pekerja. Di balik salah satu pintu kamar, puluhan ekor ayam petelur jadi penghuni. Sementara Agus adalah pemiliknya. Tidak terpakai juga ruangan ini. Terus ayam pun lebih bebas bergerak. Dia tidak hanya tersekat di kandang baterai yang kecil. Jangan sampai kita hanya membutuhkan telur atau dagingnya, tapi mereka disekat juga dengan kebebasan yang tidak mereka miliki. Ketika mereka bebas bergerak seperti ini, lebih bahagia. Dan ayam-ayam yang bahagia itu saya pikir akan menghasilkan juga telur-telur yang lebih sehat. Kamar kos berukuran 16 meter persegi ini hanya diisi oleh 20 ekor ayam. Di sini, ayam bebas bertelur di mana saja. Kalau kita hanya kejaran ingin mendapatkan telur, ya mungkin bisa difus sampai 50 ekor lebih gitu. Tapi kan bukan itu tujuannya. Ayam itu pun memiliki hak untuk hidup merdeka. Ya seperti ini, mereka ngorek-ngorek tanah, pasir, gabah. Karena mereka juga memerlukan insting misalkan untuk membersihkan badannya dengan pasir. Selain itu ya mereka bisa bertengger. Mereka tidak mau langsung berhadapan dengan bau kotoran yang mengandung amoniaknya sendiri. Di situ kan ayam-ayam itu bisa menikmati kebebasan, tidak tersekat di ruang yang sangat sempit hanya untuk bertelur, makan, dan buang kotoran saja. Kamar kos yang dijadikan kamar ayam tidak mengalami banyak perombakan, hanya bagian lantai yang diganti. Sementara untuk sirkulasi udara, ada jendela dan kipas ventilasi. Ini bukan kandang sebenarnya, kamar ayam. Kita harus memanage siliter atau alas kandang ini. Kita menggunakan gabah, pasir, kohe kambing, sama kohe sapi. Ini merupakan sebuah variabel dari beberapa penelitian bisa mengurangi bau dari amonia. Kita juga memanfaatkan area kayak egg house. Terus jendela-jendela itu untuk pembuangan dan pemasukan udara, karena ini juga berdekatan dengan kosan saya sendiri, jadi ya tidaknya kan tidak mengganggu anak-anak yang ngekos, nggak terlalu bau ke masyarakat. Lingkungan kosnya, walaupun ada kandang ayam sih, so far tidak ada masalah, tidak berbau juga. Tiap kali jalan di lokasi tempat kandang ayamnya sih nggak ada bau sama sekali ya. Dan saya juga baru tahu ada kandang ayam kalau nggak dikasih tahu. Agus menggunakan konsep zero waste dan circular food pada peternakannya. Kotoran ayam dan sampah rumah tangga dijadikan makanan magot. Ia juga memanfaatkan sisa makanan dan sampah rumah tangga. Kotoran ini dikumpulkan untuk pakan untuk maggot. Nah nanti maggot kalau sudah besar itu akan dikembalikan lagi ke ayam. Jadi terjadi sirkulasi limbah yang sebenarnya aman kalau kita bisa memanage dengan baik. Dari limbah-limbah kosan, anak-anak yang makan nggak semuanya habis, kadang-kadang ya kita manfaatkan itu semua. Jadi kita tidak lagi membuang limbah-limbah organik ke tempat sampah. Dengan begitu biaya untuk membeli pakan agak berkurang karena tidak pure menggunakan pakan pabrikan. Agus belajar soal ayam petelur sejak 2020 dan mulai serius beternak pada 2024. Sekarang ia bisa dapat hingga 20 telur per hari. Sebagian dijual, sementara sisanya dijadikan bahan edukasi bagi orang yang datang ke tempatnya. Bicara tentang bagaimana kita memperlakukan binatang, kalau kita belajar tentang hal-hal yang bersifat energi ya, kalau energinya baik, yang dihasilkan pun juga baik. Kadang-kadang ruangan ini pun menjadi ruang eksperimen dan ruang diskusi bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana memanajemen kedaulatan pangan. Ya minimal kita bisa memiliki telur. Yang aku baru tahu itu ternyata untuk menghasilkan satu butir telur ayam itu memerlukan waktu sekitar 25 jam untuk ayam mengeram ya. Hal lainnya ternyata untuk menghasilkan telur yang bagus itu sebisa mungkin ayamnya harus bahagia sih. Meski jadi peternak urban, Agus masih mempertahankan kearifan lokal untuk kesehatan ayamnya. Ketika dingin ya kita masukin jahe untuk menghangatkan tubuh ayam. Ketika ayam kotorannya nggak sehat ya kita masukin kunyit untuk membersihkan ususnya. Kalau si ayam tiba-tiba makannya nggak bagus ya kita masukin temulawak. Bagi Agus, kedaulatan pangan bukanlah hal yang baru. Menurutnya, warisan leluhurlah yang mengajarkan konsep sederhana konsumsi yang berkelanjutan.